Kita lanjutkan setelah tadi poin 3 itu memilih tempat meminjam. Sekarang kita lanjut ke poin 4 ya. Poin memilih tempat meminjam. Jadi silahkan ibu untuk membuka buku pintarnya, karena seharusnya ini menggunakan media ya, media video, karena tidak bahannya terbatas ibu ya, videonya tidak ada. Jadi silahkan ibu untuk membuka buku pintarnya. Bawa tidak bu buku pintarnya? Ya, silahkan ibu untuk membuka buku pintarnya halaman 60 ya, halaman 60. Nah, sudah dibuka bu? Sudah ketemu halaman 60 ya? Silahkan ibu untuk menceritakan gambar yang ada di halaman 60 itu. Coba ibu dilihat dulu ya, dilihat dulu, kemudian diceritakan. Ya, baik ibu. Terima kasih untuk menjawabnya. Menedugi karaengnya punya. Nah, dugi ka abdi henteu tiasa nguping. Nah, ayo namanya punya orang nyalira. Sok, siapa yang akan mulai menjawab? Ya, yang pertama. Ya, silahkan Ibu Wati. Ya, terima kasih Bu Wati atas jawabannya. Kemudian dilanjut lagi, silahkan Ibu Rina. Boleh? Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Terus, siapa lagi yang ingin menjawab? Boleh? Ya, silahkan. Terima kasih jawabannya. Gambar selanjutnya, siapa yang mau jawab? Ya. Terima kasih. Kemudian, siapa lagi yang mau menjawab? Gambar selanjutnya. Ya, baik. Satu lagi. Gambar satu lagi, terakhir. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya sudah menjawab tadi gambar satu persatu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat yang sudah menjawab. Terima kasih ya Bu. Nah, baik Ibu, dari kesimpulan dari cerita tadi ya Bu ya, yang sudah Ibu ceritakan, sebelum berutang ya harus dipastikan, satu, apakah uangnya akan digunakan untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan atau keinginan. Contoh, siapa yang bisa menjawab? Contoh dari kebutuhan. Ya, baik. Seperti tadi contohnya susu ya, beras, kemudian kebutuhan makan ya, kebutuhan makanan, kemudian kebutuhan mandi, kemudian kebutuhan untuk bayar bulanan seperti listrik ya, itu sangat penting ya. Dan uang bukan untuk keinginan seperti tadi kan ada kebutuhan ya Bu ya. Sekarang kita contoh dari keinginan ya. Contoh dari keinginan itu seperti yang tidak disadari ya, kita pingin beli HP baru ya, atau pingin beli tas baru atau motor baru ya, seperti rokok juga ya untuk bapak-bapak. Kemudian mainan anak ya, mainan anak. Nah, yang kedua, apakah ada cara lain ya, ada cara lain untuk tidak perlu berutang? Contohnya kita selain kita berutang dulu gitu ya. Misalnya ibu punya tabungan gitu ya. Jadi memanfaatkan tabungan yang ada gitu, dipakai dulu untuk kebutuhan yang secara mendesak gitu ya.
Kemudian kalau tidak ada tabungan ya Bu ya, kalau tidak ada tabungan mungkin ada barang yang bisa digadaikan ya, bisa digadaikan. Nah itu bisa dipakai dulu ya. Kemudian yang ketiganya, apakah kita mampu membayarnya nanti, dan apakah cara penyicilannya sesuai kondisi keuangan kita. Jadi kita harus lihat dulu ya Bu ya, kita harus bisa memilih dan membandingkan ya, sesuai kebutuhan kondisi kita. Misalkan kita pendapatannya segini ya Bu ya, misalkan seperti ini, pendapatannya kecil tapi ibu kepinginnya meminjamnya besar gitu ya, seperti itu. Nah ibu harus pandai-pandai dulu ya. Kemudian ibu harus pandai memilih, kalau mau meminjam ibu harus pandai memilih tempat meminjam ya, dengan total pengembalian kecil gitu ya, kecil. Contohnya misalkan ibu meminjam ke Bank BRI gitu ya, contoh dengan bunganya kecil. Asalnya misalkan ibu meminjam 1 juta, jadi total pengembaliannya misalkan 1.200.000 ya. Kemudian lagi ya, sekarang lagi gencar-gencarnya Bank Emok ya. Nah Bank Emok, misalkan ibu meminjam ke Bank Emok itu misalkan 1 juta menjadi 1.500.000 gitu, seperti itu. Itu cukup besar ya Bu ya pengembaliannya gitu. Nah ibu juga harus hati-hati ya. Atau misalkan ibu meminjam kepada koperasi gitu ya, ibu meminjam ke koperasi yang bunganya kecil, misalkan 1 juta pengembaliannya, jadi totalnya 1.100.000 gitu ya. Jadi ibu harus bisa memilih ya, memilih mana yang pengembaliannya terkecil gitu ya. Seperti tadi kalau dibandingkan dengan Bank Emok itu cukup besar ya Bu ya, cukup besar pengembaliannya, itu hanya contoh ya Bu ya. Nah karena saya belum pernah meminjam gitu ke Bank Emok, jadi saya tidak tahu gitu ya. Jadi saya tidak tahu misalkan pengembaliannya berapa gitu ya. Yang jelas dari survei lapangan ya Bu ya, ada yang meminjam itu lebih besar katanya, lebih besar pengembaliannya. Jadi saya harap ibu untuk memilih dalam meminjam ya, dalam meminjam itu memilih untuk memilah-milah pengembalian, total pengembaliannya gitu. Jangan asal ibu pas begitu ibu butuh, terdesak gitu, kemana we gitunya, masihan gitunya, mendekati. Jadi hasil survei dari lapangan itu yang selalu mendekati dan mudah itu yaitu Bank Emok. Ibu coba bagaimana, saya mau bertanya ya Bu ya, tadi ibu sudah menceritakan gambar-gambar yang tadi ada di buku pintar di halaman 60. Saya mau bertanya Bu, coba bagaimana cara Ibu Lili mengatasi permasalahan keuangannya. Jadi pada intinya ya Bu ya, kita mau minjam itu kita harus berhati-hati ya Bu ya, berhati-hati dengan pengembaliannya, cicilan pengembaliannya, supaya tidak kita merasa kerepotan gitu ya Bu ya. Kalau misalkan ibu masih ada ya, tidak harus meminjam gitu ya, bisa dengan cara yang lain ya, alangkah baiknya ibu tidak berhutang dulu gitu ya. Atau misalkan gini ibu, tadi seperti saya katakan, kalau punya tabungan ya gunakan dulu lah tabungan. Kalau misalkan punya barang untuk digadaikan ya digadaikan dulu, jadi sebelum terlanjur berhutang. Kalau misalkan sudah ibu terlanjur berhutang ya Bu ya, nah itu ibu harus pandai-pandai memilih kemana ibu akan meminjam uang tersebut ya, dengan cara cicilan pengembalian lebih sedikit gitu ya.
Jadi pandai-pandai seperti saya tadi katakan ya, pandai-pandai meminjam. Kalau misalnya sudah terlanjur ya tidak apa, mungkin sudah jalannya terbaiknya seperti itu untuk meminjam ya, carilah pinjaman yang bunganya atau cicilan pengembaliannya lebih kecil gitu ya, seperti itu ya. Jadi ibu, semoga ibu bisa memahami apa yang saya ceritakan di sesi kali ini di poin pemilih tempat meminjam ya Bu ya. Jadi semoga ibu bisa menerapkan ya, bisa mengingat di kala waktu ibu misalkan seperti tadi contoh terdesak dari ceritanya Ibu Lili ya, sewaktu-waktu kita terdesak oleh kebutuhan misalkan seperti itu. Jadi hati-hati, ibu bisa mengingat mana yang disebut kebutuhan, mana yang disebut keinginan. Jadi kita pertimbangkan dulu, jangan sampai ibu misalkan handphone atau tas atau yang lainnya seperti itu dianggap kebutuhan gitu ya. Jadi kita harus mengingat kondisi keuangan kita ya. Kalau misalkan keuangan kita menipis gitu ya, seperti itu. Jadi berhati-hatilah dalam meminjam gitu ya. Semoga sesi kali ini